Secara umum kami punya 3 jurusan. Jurusan pertama tahfidzul Quran. Anak-anak beberapa yang sudah selesai kami kirim ke Libya, ada ke Kairo, ada ke beberapa negara yang lain, termasuk kami kerjasama dengan kawan-kawan di Turki. Kemudian yang kedua, jurusan kitab. Anak-anak yang lemah secara hafalan kami arahkan untuk mempelajari nahwu shorof agar mereka bisa menguasai tata bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kalau yang mereka lemah kemampuannya di hafalan Quran, mereka tidak punya kemampuan juga di memahami kitab kuning, mereka akan kita arahkan ke wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini hari Selasa tanggal 3 September tahun 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 30 Safar tahun 1446 Hijriah, kami yaitu tim dakwah pedalaman dari Al-Muqarrabun Mubarakah yang dipimpin langsung oleh Ketua Yayasan Al-Muqarrabun Mubarakah dan Ketua Yayasan Berkah Seribu Masjid melakukan kunjungan ke Yayasan Pesantren Baiti Janati yang beralamat di Cikundul, Lembur Situ, Kota Sukabumi, di mana pesantren ini luasnya hanya 2.700 meter persegi, di mana santri yang mukim atau yang mondok berjumlah 402 santri, yaitu yang terdiri dari akhwat dan ikhwan. Dan menariknya adalah ketika kami datang, kami disambut dengan 5 budaya santri yang harus dilaksanakan oleh para santri, yaitu 5S, yaitu salam, salim, senyum, sapa, dan santun. Mereka sudah terbiasa ketika ada tamu atau kunjungan dari manapun akan melakukan budaya 5S ini. Di mana di pesantren Yayasan Pesantren Baiti Janati ini, menurut pimpinan yayasan atau pimpinan pondok sekaligus pengasuh pondok yang biasa disapa dengan Ayah Paid ini, mempunyai 3 jurusan, yaitu tahfidz Quran, kitab yang lebih diutamakan kepada nahwu shorof, yaitu agar bisa atau mudah memahami Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah wirausaha. Untuk lengkapnya nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ayah Paid selaku pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Baiti Janati. Ya, secara umum kami punya 3 jurusan. Jurusan pertama tahfidzul Quran. Anak-anak beberapa yang sudah selesai kami kirim ke Libya, ada ke Kairo, ada ke beberapa negara yang lain, termasuk kami kerjasama dengan kawan-kawan di Turki. Kemudian yang kedua, jurusan kitab. Anak-anak yang lemah secara hafalan kami arahkan untuk mempelajari nahwu shorof agar mereka bisa menguasai tata bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kalau yang mereka lemah kemampuannya di hafalan Quran, mereka tidak punya kemampuan juga di memahami kitab kuning, mereka akan kita arahkan ke wirausaha. Karena kami meyakini bahwa lulusan santri tidak harus menjadi ulama semua. Harus ada yang menjadi pengusaha, harus ada yang menjadi diplomat atau menjadi politikus. Saya rasa seperti itu. Kemudian di jurusan ketiga ini kami ada kandang kambing di bawah, ada perikanan, ada memelihara unggas juga, terus kami produksi tempe. Kemudian anak-anak dilatih untuk jualan online dan mengelola koperasi. Dan tentu saja budaya 5S atau budaya yang diterapkan untuk santri di Yayasan Pesantren Baiti Janati, yaitu budaya 5S ini sangat menarik bagi kami semua, terutama bagi pimpinan Yayasan Pesantren Al-Muqarrabun ini. Begitu kita sampai saja, pengertian atau teori ahlan wa sahlan itu langsung dipraktekkan dengan salaman. Itu ahlan wa sahlan yang sebenarnya itu kan, itu saja sudah memberikan kesan yang sangat baik. Kemudian juga kita juga ingin sharing, tentunya juga ingin copy paste tadi dari Pak Pengawas, karena bangunan kita juga nggak perlu yang mewah-mewah seperti ini aja sudah
sangat menarik lah ya, jadi malah kesannya alami gitu ya. Mungkin itu saja kesan pertamanya. Dan ternyata ketika kami berbincang-bincang dan saya bertanya apakah di sini pesantrennya berbayar, kemudian Ayah Faid menjelaskan berdasarkan satu ayat, beliau mengatakan bahwa di pesantren ini adalah gratis mondok, gratis pendaftaran, gratis pelajaran dan lain-lainnya. Ya, alhamdulillah kami berangkat dari ayat ittabi'u man la yas'alukum ajra sehingga dari ayat itu kami memutuskan penyelenggaraan pendidikan di sini semuanya gratis, mulai dari pendaftaran, uang bangunan gratis, pendaftaran gratis, makan 3 kali, kesehatan, sekolahnya, pesantrennya, asramanya, alhamdulillah. Dan yang menariknya adalah Ayah Faid sebagai pimpinan pondok sekaligus sebagai pengasuh juga di sini membuka suatu wadah atau kegiatan yang dinamakan kelas parenting. Itu satu kegiatan atau wadah bagi orang tua, wali murid untuk menambah pengetahuan atau keterampilan di dalam mendidik anak. Yang utama mungkin saya sekarang punya kelas parenting. Kelas parenting yang kami kelola secara profesional. Kami berlawatan dari satu kampus ke kampus, dari komunitas ke komunitas, dari sekolah ke sekolah, biasanya sekolah elit lah. Nah, kami menebarkan dakwah bagaimana menjadi orang tua yang baik. Karena di pesantren ini kami mendidik anak-anak menjadi anak yang baik. Akan menjadi bincang ketika yang kita didik hanya anak, tapi orang tua tidak dididik menjadi orang tua yang baik gitu. Sehingga konsep birrul walidain ini harus syumul, harus komprehensif. Anak kita didik menjadi anak yang baik untuk orang tuanya, orang tua kita didik menjadi orang tua yang terbaik bagi anaknya. Ketika saya tanya-tanya dari mana sumber dana untuk membiayai ini semua, mengingat di pesantren ini adalah gratis termasuk makannya 3 kali, ternyata Ayah Faid ini selain dari pimpinan pondok dan pengasuh pesantren juga beliau adalah menulis buku dan melakukan tablik akbar. Nah, dari isyarat itulah untuk membiayai ini semua. Saya menulis buku dan royaltinya semua masuk ke sini, dan buku itu kami seminarkan, kami bedah bukukan dari kota ke kota, termasuk bulan ini kami ke Pekanbaru, Riau, dan ke beberapa daerah lah begitu, untuk membedah buku itu. Kemudian dari sana kami dapat income. Kemudian masih seputar public speaking, saya ya gitulah mungkin namanya Ustadz, namanya apa ya, orang yang ya mendakwah gitulah. Kan Ustadz, saya bukan Ustadz. Kalau saya anak-anak panggilnya ayah. Kalau Ustadz kan ilmunya harus banyak. Kalau ayah itu yang penting anaknya banyak gitu. Tentu saja ini sangat menarik sekali bagi pengawas Yayasan Al-Muqarrabun Mubarakah sekaligus sebagai Ketua Yayasan Berkah Seribu Masjid, Ustadz Ali Rahman Siddiq. Memang itu yang tidak banyak terpikirkan oleh orang lain gitu kan. Tapi memang penjelasan barusan aja udah nyampe gitu kan. Ketika kebutuhan santri ataupun orang tuanya atau adiknya kita fasilitasi di sini. Jadi perputaran ekonomi itu ya di sini, di dalam nggak keluar. Itu. Dan tentu saja ini menjadikan sebuah ketertarikan tersendiri bagi Ustadz kami, yaitu Ustadz Aceh Nurida. Bagaimana caranya Baiti Janati bisa memilih untuk menspesialisasikan para santri-santri ini ke depannya. Subhanallah, Baiti Janati sangat luar biasa, bisa memilah kualitas santri, kemampuan santri. Mulai terukurnya dari kapan Ustaz? Dari mulai masuk, apa jenjangnya sudah 1 tahun, apa 2 tahun, baru kelihatan tuh. Ini yang tahfidz, ini yang cocok di kitab, ini yang cocok di wirausaha, gimana? Program pendidikannya secara keseluruhan 7 tahun. Iya. 7 tahun di sini. 1 tahun pertama assessment. Assessment itu penggalian data. Penggalian data. Latar belakang keluarga, kebiasaan, penyakit bawaan, potensi, bakat, kecenderungan. Itu kami analisa datanya dan kami assessment datanya itu di tahun pertama. Dan tahun kedua mulai penjurusan-penjurusan. Mereka di tahun kedua yang tadi yang kami sampaikan, yang kecenderungannya di tahfidzul Quran, mereka akan fokus menghafal Al-Quran dengan target 1 hari 1 kaca. 1 hari 1 kaca. Kemudian biasanya target itu tercapai 30 juz itu 1,5 tahun. 1,5 tahun berikutnya berarti tahun ketiga ya, 4 tambah tahun assessment. Di tahun keempat anak-anak sudah selesai hafalannya.
mutkin. Ya, sudah Dua tahun setengah mereka selesai hafalannya. Satu tahun pertama mereka assessment, kemudian 1 tahun kedua dan setengah tahun ketiga itu adalah mereka menghafal dan setoran 30 juz. Kemudian setengah tahun ketiga dan 1 tahun keempat itu mereka sudah mulai mutkin hafalannya. Nah, ketika mutkin, mereka kita mulai kenalkan dengan tafsir Quran. Dimana yang menariknya lagi di Baiti Jannati ini pondok-pondoknya dibangun seperti villa-villa panggung sehingga membuat para santri betah dan nyaman untuk belajar di sini. Oh iya, sahabat, bahwa di Baiti Jannati pun menurut informasi dari Ayah Faid, di sini diadakan biasanya ada setiap Sabtu itu ada pasar kaget bagi penduduk setempat ya, di mana di sini ada sumber-sumber sayuran yang datang ke sini silakan mengambil seperlunya. Dan ini juga dihadirkan atau didatangkan sayur-sayur ini dari para dermawan yang biasanya datang hingga sampai 1 mobil katanya. Itu yang lebih menariknya lagi. Satu lagi, di sini juga katanya bahwa Baiti Jannati memelihara berbagai peternakan, kambing, ayam dan lain-lain. Itu yang sangat menarik. Hanya saja kami tidak sempat berkunjung karena waktunya sangat mepet dan kami harus melakukan kegiatan yang lain pada hari itu juga. Demikianlah perjalanan kami kali ini dalam rangka program dakwah pedalaman yang sempat berkunjung untuk melakukan studi tiru di pondok pesantren Baiti Jannati ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.